Halo guru-guru hebat di seluruh Indonesia, kita bertemu kembali. Nama saya Octavia Siani Paris PD. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 38 Batam. Di video kali ini saya akan merefleksikan pelajaran dengan topik empati dan perencanaan materi pembelajaran dalam seri Semangat Guru 2, kompetensi non-teknis pendukung implementasi kurikulum merdeka. Video ini saya buat dengan tujuan satu, memberikan pengetahuan mengenai apa itu empati. Yang kedua, bagaimana menumbuhkan rasa empati. Yang ketiga, video ini juga dibuat dengan tujuan sebagai tugas membuat video refleksi dalam pelatihan Semangat Guru 2. Hal baru yang saya pelajari tentang empati dan perencanaan materi pembelajaran setelah saya mengikuti pelatihan ini, yang pertama, saya jadi mengerti definisi empati dan pembagiannya. Kemudian, saya jadi mengetahui bagaimana mengasah empati. Yang ketiga, saya bisa praktik mengasah empati untuk diri saya sendiri dan untuk siswa saya. Apa itu empati? Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain. Apa itu empati? Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan. Terdapat 4 jenis empati. Yang pertama, empati global. Empati global ini biasanya terjadi pada bayi 0 tahun sampai anak usia 1 tahun. Empati global ini merupakan proses alamiah empati. Kemudian empati egosentris. Anak mulai bisa membedakan bahwa kesedihan itu bukan miliknya. Kesusahan yang sedang menimpa orang lain bukan kesusahannya sendiri. Yang ketiga, empati kognitif, yaitu biasanya terjadi pada anak usia 6 sampai 10 tahun. Pada empati ini, anak mulai memandang dari perspektif orang lain, khususnya orang yang sudah dikenal. Yang terakhir, empati abstrak, terjadi pada anak usia 10 tahun ke atas. Empati tidak hanya ditujukan pada orang yang dikenal atau sering ditemui. Empati terdiri dari faktor kognitif dan afektif. Apa itu? Pertama, faktor kognitif, yaitu pemahaman tentang nuansa emosi, seperti marah, sedih, bahagia, dan lain-lain. Pada empati, faktor kognitif ini harus dipahami dahulu sebelum seseorang dapat berempati. Sedangkan faktor afektif adalah saat seseorang melihat kejadian di luar dirinya dan ia dapat memahami apa yang dirasakan oleh orang lain yang mengalami kejadian tersebut. Mengapa empati sangat penting dalam pembelajaran? Karena terdapat manfaat empati dalam pembelajaran, yaitu dapat mengerti perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain termasuk siswa. Yang kedua, bisa menerima orang lain dengan apa adanya. Yang ketiga, bisa memandang suatu keadaan dari sudut pandang orang lain. Yang terakhir, bisa mengantisipasi situasi sehingga dapat memiliki atau menentukan sikap yang sesuai. Jika empati sudah terjadi, maka empati dapat memperkuat relasi guru dan murid. Kemudian dengan empati juga akan menentukan sikap kita terhadap siswa kita. Empati melihat sudut pandang orang lain sebagai sikap yang relevan. Kemudian dengan empati kita akan bisa menerima orang lain. Dalam pelajaran kali ini, lembar kerja 1 sangat membantu saya dalam memahami materi mengenai empati dalam pembelajaran. Karena lembar kerja 1 ini melatih pemahaman tentang emosi yang terjadi pada seseorang di luar diri kita. Kemudian, melalui lembar kerja 1, saya juga bisa mengumpulkan variasi kalimat untuk mendorong siswa mengembangkan pemikiran kreatif. Rekan-rekan guru yang hebat di seluruh Indonesia, ini beberapa tips dari saya menerapkan empati dan perencanaan materi pembelajaran. Yang pertama, biasakan belajar mendengar. Kemudian, pahami emosi. Yang ketiga, lakukan kontak mata. Yang keempat,
Gunakan atau berikan respon sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan. Demikian video refleksi kali ini dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ayo Bapak Ibu guru tetap semangat ya dalam mengikuti pelatihan Semangat Guru 2.